Daraini amin sumakon Allahumma hidayatan lisahabi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannaf penyusun kitabnya, summa sab'a sifatin tusama sifatil ma'nawiyati wahia mulazimatu syaba'il al-ula. Artinya kemudian 7 pula sifat dinamai akan dia sifat ma'ani, dinamai akan dia sifat ma'nawiyah, yaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Sifat ma'nawiyahnya 7, ma'ani pun 7 ya. 7 sifat ma'nawiyah ini menumbuhkan dia tu sifat ma'ani yang pertama tu ya. Karena Allah qadirun, tentu pasti mempunyai sifat kudrat. Karena Allah dinamai muridun, tentu Allah Ta'ala pasti ada iradatnya. Dinamai alimun, tentu pasti ada ilmunya. Jadi sifat ma'ani itu sifat wujudi dan sifat yang maklum ya, nyata jelas. Itu maka tak jumpa dalam Quran. Tidak ada di Quran. Yang ada di Quran qadirun muridun, alimun bizati sudur. Ilmu tidak. Ilmu itu sifat yang nyata ya, sifat maklum. Hayun yang ada dalam Quran nambah, hayat tak ada. Dalam akal, dalam hukum akal tidak sah dikatakan ya hayun kalau tak punya hayat atau ada hayatnya. Orang mati dibilang juga hayun, itu orang gila, itu nggak pandai bercakap itu. Di sinilah kekurangannya orang Mu'tazilah. Jadi kalau Tuhan nggak ada hayatnya, nggak ada ilmunya, dengan apalah Tuhan dia itu hidupnya? Dengan zatnya, kata dia itu Mu'tazilah. Dengan apa dia mengetahui? Dengan zatnya, semuanya dengan zatnya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam, ini namanya sifat ma'ani, sifat yang wujudi. Ya. Pokoknya punya akal, ada akal. Enggak pun disebut, dia tahu, dia sudah. Karena Al-Quran, Al-Hadis itu tidak dikhitabkan ya, tidak ditujukan kecuali kepada orang yang berakal. Kita kalau ditanya orang berakal, Jul, enggak pun dijelaskan, dia sudah ngerti. Jangan itu jawabnya, Jul. Kemana, Jul? Maukan muka, Wak? Katanya. Gila kau. Ya. Ya. Dari mana, Jul? Dari belakang, Wak. Ya usah terangkan, sudah ngerti itu orang berakal. Enggak ada dari belakang ke muka dia itu. Dari muka ke belakang tidak ada. Kecuali kata-kata pinjaman. Silakan Bu, ya, apa yang sudah terhidang silakan makan minum ya. Minta maaf saya nak ke belakang sebentar. Itu kata-kata kinayah namanya. Pinjaman. Boleh pinjam kata demi karena adab. Kalau diterangkan apa ya maksud tujuan pokok, malah kadang-kadang kita dibilang orang kurang akal itu. Geleng-geleng nanti kawan. Bahasa ya, ada bahasa adab, ya, ada bahasa agama,
ada bahasa pula dia itu, logat dia itu. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang melazimkan 7 sifat yang pertama, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ya. Yakni melazimkan akan sifat ma'ani, hanya saja diatafkan dengan summa, yakni dikatakan kemudian daripada 7 sifat pula, karena tertib ma'nawiyah itu atas ma'ani. Mentertibkan perkataan itu kadang-kadang dia itu wajib, ya, kadang-kadang sunat. Seperti Tuhan mentertibkan ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, ditertibkan, tidak akan menjadikan jin dan manusia, menunjukkan duluan jin tidak di muka bumi menjadikan Tuhan, belakangan manusia aja. Jin sebagian sudah dimatikan karena kerjanya berbuat maksiat, menumpahkan darah, berbuat maksiat. Barulah kira-kira jarak 700 tahun ke 600 tahun, jadikanlah Khalifah Adam alaihissalam, duluan jin, tua jin dari Hawa, ya. Duluan dia menghuni bumi ini, timbang-timbang Hawa. Maka kadang-kadang orang jin itu tak nampak awak Jul. Rupanya di rumah awak yang awak tegakkan rumah itu ada rumah jin Jul, ya. Kalau jinnya jin Islam lumayan Jul, kadang-kadang jin kafir Jul. Duluan jinnya. Padahal tidak tasawur akal, karena tidak tasawur akal keadaan dia itu qadirun, melainkan dia itu kemudian daripada tasawur qudrat, dan tidak tasawur pula keadaannya itu muridun, melainkan dia itu daripada tasawur pula iradat. Begitulah tidak terupa dan tidak sah dikatakan qadirun kalau tak ada kudratnya, tak sah dikatakan muridun kalau tidak ada iradatnya. Itulah maksud tak ada terupa. Melainkan daripada ta'asur sudah iradat. Dan seperti demikianlah hingga sampai akhirnya 7 sifat itu, ya. Ini antara ma'ani dan ma'nawiyah dinamai sifat mulazamah. Ada ma'nawiyah karena ada ma'ani. Ma'ani itu timbul karena ada ma'nawiyah, mulazamah. Lain ma'ani, lain ma'nawiyah. Ma'nawiyah tidak nampak yud, nampak, ya. Ma'ani nampak karena dia sifat wujudiyah. Dibuka hijab nanti sifat ma'ani nampak nanti, ya. Kudratnya, iradatnya, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ma'nawiyah nama zatnya itu, ya, tak nampak. Itu maka kalau ada zat tidak ada sifat ma'aninya, enggak nampak itu. Seperti ini udara, penuh ini ruangan dengan udara, tapi sifat ma'aninya tak ada, tak nampak. Warnanya tak ada, baunya tidak ada, rasanya tak ada,
tak dikenal oleh panca indera kita yang 5. Apalagi Allah, tidak ada pada Tuhan itu a'radnya. A'rad itu sifat, tapi khusus untuk baharu. Secara perincinya yang dinamai a'rad itu mana yang bisa dikenal oleh panca indera kita yang 5. Bisa dilihat itulah segala warna dan bentuk. Bisa didengar itulah segala suara. Bisa tercium itulah segala bau. Bisa dirasa oleh lidah segala rasa yang 9 macam. Itu a'rad namanya, sifat baharu. Bukan enggak boleh bilangkan a'rad ya. Karena khusus ini yang baharu, yang bisa dikenal oleh panca indera kita yang 5. Itu maka Tuhan belum bisa dikenal dengan panca indera yang 5. Tandanya yang bisa dikenal ya, Tuhan enggak bisa. Namanya. Nanti kok bisa dilihat Pak, berlainannya alam akhirat dengan alam dunia lain. Di sana kita sudah janji Tuhan, disempurnakan Tuhan kejadian kita. Di sini, kalaupun masih begini keadaannya, pada hakikatnya, arti hakikat itu pada sebenarnya, Bapak Ibu bisa mengimankan, percaya dengan wujudnya Tuhan, ini karena petunjuk Tuhan. Bukan karena cerdas Bapak Ibu, tidak. Ada profesor kafir, insinyur kafir, doktor kafir ada. Mengapa kok begitu ya Pak? Tak ditunjuki Tuhan. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya, menunjuki Allah Ta'ala kan siapa yang dikenal di dunia ya, apalagi di akhirat. Sana alam sebenar alam, nampaknya kampung sebenar kampung. Ini tempat perantauan, semuanya serba darurat. Nampaknya tempatnya darurat, tubuhnya darurat, sifatnya pun darurat. Di sanalah nanti orang sebenar orang, kampung sebenar kampung, kerajaan sebenar kerajaan. Jauh berbeda nanti ya dengan kita kehidupan di dunia ini. Maka boleh seenggak-enggaknya gemar, suka kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat untukmu ya Muhammad, utamakan akhirat untukmu ya Muhammad, karena kekal kau di sana untuk selama-lamanya. Ini paling-paling 100 tahun. Umurnya berapa sudah? 38. Takdir 100 tahun, tinggal 62 lagi ya. Ya. Enggak lama ini. Entah ada enggak ya 100 tahun. Orang yang bapak-bapak yang sudah meninggal itu enggak ada yang 100. 80 lewat, 77 lewat ya, 35 lewat. Kau berapa nanti Jul? Siap-siap lah Jul. Kalau makan sudahlah, jangan mikir-mikir. Di rumah masak duduran itu ya. Tapi akhir sana dan jikalau adalah dia itu
Jikalau muqtada menjadikan oleh mereka itu bagi ma'nawiyah akan ma'alul itu, dan menjadikan pula oleh mereka itu akan dia itu tujuh. Yang pertama akan elat itu bahasanya ma'nawiyah itu ialah melazimkan jua sekalipun, karena bahwasanya ma'alul itu lazim bagi elat. Cuma ini untuk menghampirkan paham saja ya, bukan hakikat. Tadi adanya maknawiyah kan ma'ani, adanya ma'ani karena maknawiyah. Itu karena itu kan dulu kudi. Tahu banyak orang tua bercakap, ibu kah ayah kah? Kok begitu kau kepadaku? Aku makmu aku. Takkan ada kau di dunia ini kalau tak ada aku. Duluan siapa Yul? Antara kita dengan mak awak? Begitukah Tuhan antara mak ini mana? Tidak. Allah dengan segala sifatnya sama ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani makna itu qadim semua. Ma indaka yang fadu wa ma indallah ibab. Segala apa yang pada sisi kamu itu binasa, yang pada Tuhan itu yang kekal. Itu maka Bapak nak mulai berzikir. Afdalu zikri la ilaha illallah hayyum baki. Tuhan yang kekal, hidup lagi kekal Tuhan. Maksudnya itu supaya jangan kemana-mana, hatinya sedang berzikir. Ini kan berzikir karena dia itu malam yang ketiga lah tercium lagi bau entah apa dari dapur tu. La ilaha illallah hayyum mawjud. Bak jangan nampaknya kecuali hanya Allah. Itu maksudnya. Itu maka diri. La ilaha illallah hayyum maqsud. Bak jangan ingat. Hingga pahala pun jangan diingat-ingat. Engkaulah ya Allah yang ku maksudkan, keridhaanmu yang ku tuntut. Itu maka ahli tarekat banyakkan zikir. Itulah satu di antara jalan pintas untuk menghampirkan diri kepada Allah. Setiap 100 digundali. Tasbih kan ada gundalannya kan, setiap 100. Dengan ucapan, kalau sudah 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aku berzikir ini ya Tuhanku bukan untuk pahala, bukan surga, apalagi fadilat. Engkaulah yang ku maksudkan, keridhaanmu yang ku harapkan, yang ku tuntut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kurang ya, sehari semalam ya, 300 kali. Nanti menjelang nak pulang mati, ada sudah tabungan zikirnya 7.000 kali. Ya, bikin penembus api neraka. Ingat kau Yul ceritanya. Ibu dengan seorang anaknya laki-laki sama-sama soleh. Ibunya solihah, anaknya pun anak soleh. Meninggal ibu yang soleh itu, wah ramilah orang takziah. Anak yang meninggal ibunya ini menangis saja Jun. Sampai padat orang takziah. Mak nasi menangis juga. Banyak yang ngasih sabar nak, sabar.
Kau pun nanti bukan mengiringi ibumu yang duluan dia daripadamu. Wajar karena dia sudah tua, dia enggak berhenti, terus menangis. Terakhir orang tua, rambutnya sudah hampir putih semuanya. Anak muda, begini banyak ngasih nasihatmu. Hidup di dunia enggak ada yang kekal ya anak muda. Ujung-ujungnya pasti mati. Sabar kau ya. Doakan ibumu. Semoga dimaafkan Allah segala dosa kesalahannya kalau memang ada. Sabar kau, diamlah kau. Betapa Pak aku sabar, betapa aku tak menangis Pak. Nampak aku ibuku itu dibawa ke neraka. Dialah satu-satunya ibuku, penyebab aku lahir di muka bumi. Diam Bapak itu tadi. Di dalam orang takziah begitu banyak, ada pula abidin. Artinya ahli ibadah. Merasa ibah mendengar kata anak muda tadi. Ibunya dibawa ke neraka, maka tak bisa diam daripada menangis dia. Timbul kasihannya. Dia punya tabungan zikir sebanyak 70.000. Yang menurut riwayat bisa bikin penembus api neraka. Dalam hatinya bercakap kepada Tuhan, hai Tuhanku, semula tabungan zikirku yang 70.000 untukkunya. Aku takut masuk ke dalam jahanam ya Tuhanku. Tapi nampak kau hatiku ini, kasihan kali kepada anak muda itu. Meninggal akhirin Allah kasih kepada hamba-hambanya yang pembersih itu ya. Ketahui olehmu bahwasanya lazim itu pada tasawur akal jua, bukan hakikatnya. Pada Tuhan tak ada lazim malzum, tak ada. Karena Allah dengan segala apa yang pada sisinya itu qadim lagi bako. Itulah makna wajibal wujud. Wujud Tuhan itu wajib ya. Atau nisbah pada hak yang baharu, tidak pada hak Tuhan kita, karena adalah segala sifat yaitu Tuhan kita itu tidak ada dahulu dan tidak kemudian. Sama ada sifat nafsiyahnya, itulah wujud, atau sifat salbiyahnya qidam baqa mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsih wahdaniyat, sifat ma'ni dan sifat maknawiyah. Dan tidak melazimkan sesuatu akan sesuatu yang lain. Hanya saja tiap-tiap satu sifat itu asing ia sendirinya. Karena lazim dan malzum itu dahulu dan kemudian, yang demikian itu mustahil padanya, pada Allah. Hanya saja disebutkan oleh ulama akan demikian itu supaya hasil tasawur juga, bukan pada hakikat. Cara dunianya supaya memudahkan saja, bukan itulah hakikat. Kalau bicara Tuhan, zat dan sifatnya itu qadim lagi bagus, tak berpermulaan dan tak berkesudahan. Dahri tidak percaya kalau Tuhan tak ada mula, tak ada sudahnya. Ya. Ujah sama Nu'man, kau percaya bahawa namanya Tuhan tak ada mula, tak ada sudah? Mengapa tak percaya? Namanya Tuhan. Tentu dia tidak akan bersamaan zatnya dengan kita, tak bersamaan adanya dengan adanya kita.
keterangannya coba berikan kepadaku, kata Dahlia. Angkatkan tanganmu coba. Diangkatkan. Apa namanya sebelum induk jarimu? Coba sebutkan apa namanya. Enggak tahu dia. Sesudah kelengkengmu apa namanya? Nah, kau pun enggak bisa namai. Ini baharu ini yang dijadikan. Betapa pula Tuhan. Kau bertanya pula apa dulu apa kudinya. Enggak ada dulu, enggak ada kudinya namanya Tuhan. Yang ada dulu kudinya ini makhluk ini. Dulu tak ada semuanya. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapis langit. Bukan bangunan makhluk itu. Tuhan yang Maha Kuasa. 7 lapis bumi ke bawah. Dia menjadikan. Dan segala apa yang di antara langit dan bumi. Dia termasuk dirimu, hai Dahri. Kata Nu'man. Inilah. Ya. Orang kafir, awak kok mau dibawa-bawa? Awak ada senjata. Sampai subuh, minta ya ke Tuhan ya. Allah maksif ana minal bala'i wal waba'i wal fahsya ma la yaksifu ghairu. Tuhanku, angkatkanlah pada sisiku ini, sisi keluargaku semuanya, bahkan kalau boleh sekampung ini, daripada segala bentuk bala, segala bentuk penyakit, segala maksiat dan kemungkaran. Ini tidak akan berubah kalau tidak izin ya Tuhan. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, orang mukmin, dan mau ditokok-tokokin sama si kafir. Bahaya itu. Kumannya luar biasa, ya luar biasa pun. Nabi Ibrahim mana luar biasa dengan api. Orang kafir yakin mati itu biar Ibrahim jadi abu. Nah, rupanya masih auto Ibrahim. Malah di tengah-tengah api kedinginan dia. Macam ada kulkas di dalamnya. Kalau enggak turun ayat yang berbunyi ya naruku Ibrahim, itu Nabi Ibrahim mati di dalam dia itu. Api bukan karena kepanasan, karena kedinginan. Ya. Hidup mati Tuhan yang matikan, bukan penyakit. Itu sebab saja, oleh sebab tubuh makhluk jadikan Tuhan. Cukup takut kepada Tuhan. Namanya. Hingga yang hadir ini kalau betul-betul takut ke Tuhan, nanti berjalan Jul. Pakai selopnya selop tipis Jul. Ada lipan Jul, ada ular. Minggir lihat nanti kalau benar awak takut ke Tuhan. Ya. Pura-pura enggak ngerti itu lipan. Ya, ular tu, binatang buas pun begitu. Fatakuni ya ulil albab. Cukup kamu takut kepadaku, kata Allah. Yang mempunyai mata hati, kerjakan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk ya. Allah Tuhan kita Maha Kuasa memeliharakan siapa-siapa yang dikehendakinya. Taubatnya Allah memelihara Nabi kita. Aturan nak dibunuh Nabi kita oleh kaumnya. Dia sendirian, enggak punya backing dul. Cuma Tuhanlah yang Maha Kuasa, enggak terbunuh dul. Ya. Ingat ceritanya kan? Sampai 3 kali nak dipukul dengan pedang yang begitu tajam oleh dia tu, Suraqah tu. Malah Suraqahnya tersungkur ke depan 3 kali. Baru tobat Suraqah tu, yang kafir tu. Minta maaf kepada Nabi. Itulah baik Nabi. Dimaafkan Jul. Kau maaf Jul. Ya. Pedangnya di belakang Nabi.
Orang tersungkur tercampak pedangnya ke depan. Bangkit dia minta maaf kepada Nabi. Bertanya pula, siapa Tuhanmu ya Muhammad? Bukan main pintarnya menjagamu, memeliharamu. Anda riwayat waktu itulah turun ayat suratul Ikhlas, Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkan ini dulu. Jangan kurang setiap sehari semalam 50 kali. Paslah 200 kali, 200 ayat itu. Lebih boleh, kurang jangan. Bekal hidup dan bekal mati. Di zaman Nabi ada sahabat Nabi, namanya Sayyidina Muawiyah. Waktu mati dulu bukan main dia tu orang takziah. Padatnya luar biasa. Sampai malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, ini sahabatmu yang satu ini nampaknya luar biasa kematiannya yang takziah. Benar Jibril. Dari langit pula ada takziah malaikat. Tahu kau ya Muhammad? Tidak, Jibril. Dia ini tidak tegak, tidak duduk, tidak berjalan kecuali baca suratul Ikhlas. Itu pula amalannya Jul. Maka matinya enggak tanggung, banyak yang tak dia. Ya. Yang satu pula itu sahabatmu ya Muhammad. Umurnya sudah 100 tahun, kok masih hidup tegar pula ya Muhammad. Tahu kok enggak? Dia mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Satu lagi itu sahabatmu yang di sana tuh, mengapa ya Jibril itu? Kan kuat kali dia tuh dibandingkan dengan yang lain. Dia mengamalkan ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Itu Asmaul Husna yang diimpunkan di dalam itu tahtim tahlil 99 nama Tuhan. Bagus itu bikin wiritan, lengkap itu ya. Al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Quran itu cuma Nabi mengumpulkannya satu kali. Namanya Asmaul Husna, nama yang mulia-mulia. Kakak saya yang sudah meninggal, saya ajali enggak semuanya Jul. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Diamalkan tapi enggak tanggung banyaknya Jul. Setiap harinya 1000. Nampaknya Jul orang-orang halus tu. Orang halus tu enggak ngerti kalau nampak sama kakak saya. Janganlah di sini kau duduk-duduk. Aku nak sembahyang aku. Kedengaran kadang-kadang oleh anak-anaknya. Sama siapa mak ini bercakap? Anaknya pun tak ngerti. Nah, yang sana pula bukan main kuatnya. Padahal orang Nam tak begitu pula dia tu tegap. Oh, tegapan kau Jul. Tapi bukan main kuatnya. Beras gorengnya enak saja junjungnya dia tu. Karena ngamalkan dia tu ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Inilah amal ibadah Bapak Ibu para hadirin ya. Kalau kita kerjakan, kalau dengan ilmu dan dengan ikhlas hati, bukan saja dapat pahala akhirat, di dunia ini pun bisa memerlukan, menghajatkan pemeliharaan. Tuhan enggak sia-sia. Inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang beriman
tidak menyanyiakan Allah kepada orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan, bikin baik ya. Adalah ia wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dia dengan ijma', dan orang yang menafikan satu-satu daripadanya jadi kafirlah, karena ia sabit bagi Allah taala dengan ittifaq ahli sunnah wal jamaah. Sama ada orang yang dia itu mensabitkan hal atau orang menafikan akan dia sifat maknawiyah itu ya. Qadirun, kaunu qadiran, kaunu muridan, alimun hayan, seterusnya itu ya. Itu Mu'tazilah pun mengimankan itu ya. Kemudian kata musannif, wahya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa khayan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Artinya yaitu keadaan Allah Ta'ala qadiran, maha kuasa, yang kuasa, yaitu wasitah antara mawjud dan ma'dum. Atau maka ini sifat maknawiyah ini dinamai juga sifat akhwal, antara ada dan tidaknya bersamaan. Lagi melazimkan dia kudrat. Muridan artinya keadaannya yang dia tu berkehendak, menentukan ya, melazimkan dia bagi iradat. Cara akalnya enggak pun disebut, orang yakin. Mana boleh dikatakan dia tu muridan kalau tak ada iradatnya dia tu. Dan keadaan yang mengetahui, alimun dia tu, keadaan yang hidup, dan keadaan dia tu yang mendengar, dan keadaannya pula yang melihat, keadaan yang berkata-kata. Maka sekaliannya itu hal wasitah, pelantaraan antara wujud dan adum. Ya. Sifat maknawiyah itu diakui oleh hati, tapi tidak nyata dengan panca indera yang 5. Inilah makna wasitah. Ya. Dinamai juga dia sifat subutiyah, sifat yang tetap dalam hati. Kalau Tuhan kita itu qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, itu nanti enggak nampak ya sama mata kapal. Tapi kudrat iradat ilmu hayatnya nampak nanti di sana. Karena dia sifat yang wujudiyah. Kamu nanti kata Nabi melihat akan Tuhan mutlak, buahnya kamu melihat bulan 14 bulan purnama itu. Itulah nanti di akhirat. Puncaknya Bapak Ibu anak-anak sekalian, nanti nikmat dalam surga melihat Tuhan. Di sini cukup imankan saja dulu Tuhan. Pasti ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, langit itu takkan ada, bumi ini takkan ada. Bukan bikinan makhluk ini bumi. Dan langit itu bukan ciptaan makhluk dia itu. Yang maha kuasa lah. Bahkan usah jauh-jauh dari kita ini pun ciptaan Tuhan. Lembut dol kita ini tapi kokoh kuatnya. Buktinya apa Yul? Pernah ganti beber kau Yul? Enggak pernah tanya. Setiap harinya berapa kali bukakan ngatupan. Mungkin lebih 30 kali ya. Kok enggak kayak ini punya itu. Memang agak tebal itu tapak kaki Jul. Tapi kan tebalan dia tu. Selop Jepang. Ganti selop Jepang lebih 7 kali Jul. Ganti tapak kaki berapa kali kau Jul? Kok enggak mikir kau Jul? Jadi kalau mikir mengapa rupanya Pak? Kalau mikir banyaklah muji Tuhan.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Jepang pula dipuji-puji. Kapalah Jepang jom. Kecil jom, Jepang tu kecil dia tanggapan kau. Tapi bukan main kerasnya. Mau nampar dia jom. Orang itu kalau ditampar Jepang namanya diam sajalah. Tentera dia. Jangan Jepang, jumpa sama Jepang jom. Jual-jualan lah pula sudah. Dan bersifat dengan kaunhu qadiran, melainkan kemudian daripada dia tu berdiri pula kuzat dengan zatnya. Muridan pula ia keadaannya dia tu berkehendak melazimkan dia iradat, yakni tidak tasawur pada akal. Zatnya itu bersifat dengan kaunuh dia tu muridan, melainkan tatkala berdirilah dengan zatnya iradat tu. Demikian pula aliman, artinya keadaannya mengetahui, melazimkan pula ia ilmu, yakni tidak tasawur pada akal. Zat itu bersifatkan dengan kaunuhu aliman, melainkan tatkala lah berdiri sudah itu ilmu pada zatnya. Dan tidak pula dia tu, dan kiaskanlah olehmu hingga tamamlah 7 sifat maknawiyah tu ya. Nampak ya, sampai tamam habis 7 sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dulu anak-anak dulu ngaji alif-alif, cuma yang ngajari Pak Kaum dulu. Dinyanyikan dulu. Ya. Ngapal sifat 20. Ocun tidam bako mukhalafatul lil khawadis. Nak mengaji itu. Qiyamuhu ta'ala binafsi kudrat iradat ilmu hayat. Dinyanyikan dulu. Ya enggak apa Yul. Ya. Mula-mula mengaji alif-alif dia tu kasih mukadimah, puji-pujian dulu kepada Tuhan. Susunkan nazamnya itu oleh dia tu kiai. Sun miwiti anari akaling bocah. Buat menawa lawas-lawas pisau pecah, pisau mikir, pisau ngeloso, pisau genah. Pandang napasnya kiainya tembal. Kabeh iku ngarep-ngarep min fadlillah, semuanya itu mengharap kurnia Tuhan. Kalau namanya Islam, apapun bahasanya tujuannya sama. Semua maksudnya dia itu karena Tuhan, rahmatnya, ampunannya. Mengaji ini pun begitulah. Bukan nak jadi mu'alim, mu'alimah, tidak. Mengharapkan kurnia Tuhan. Jangan salah niat ya. Apapun yang dilakukan, perintah agama, wajib dan sunat, niatnya karena perintahnya. Berarti ya. Nanti kalau betul-betul ikhlas niatnya, Tuhanlah yang atur nanti, yang atur awal. Ya. Karena ada anak muda Pak, apa? Boleh Pak kita ngajari Bapak, ngajari, maksudnya ngajari orang tua. Sedangkan aturan tak begitu. Bapak yang ngajari anak, ini anak yang ngajar. Orang buta bapak saya Pak katanya. Boleh, boleh. Cuma
Kalau kau nak ngajari bapakmu, jangan bikin kau ngajari dengan sesamamu ya. Nak lemah lembut kau, jangan keras, jangan kasar. Karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Maksudnya apa? Bapakku, aku lahir dengan sebabnya, dengan sebab dia. Aku mengharapkan semoga sama-sama ke surga. Kalau sama-sama beriman, sama-sama mengerjakan perintah agama. Dengan dia, dengan tolongan Tuhan, aku bisa ngajarikan oleh tolong Tuhan. Dia bersedia untuk aku ajari pun karena petunjuk dari Tuhan. Nanti berhasil dipatuhi karena agak cerdas umpamanya bapakmu itu. Kau jangan merasa bangga ya. Ingat kepada Tuhan. Tolonganmu ini ya Tuhanku, bukan cerdasku, bukan. Tak masuk kau dalam golongan orang katakan Tuhan, in syakartum azidanakum. Jika syukur kau atas petunjuk Tuhan, tolongan Tuhan ditambah Tuhan nanti apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Iya Pak, iya Pak. Inilah hidup ini kadang-kadang tak tentu. Ya. Anak tadi lebih kadang-kadang itu tadi Nu'man yang ngalahkan Dahri. Orang tua-tua yang alim-alim termasuk guru apa ini pun tak bisa menghadapi. Nu'man anak-anak jadikan Tuhan yang menghadapi Dahri tadi. Sudah turun Dahri dari mimbar, dari podium, naiklah Nu'man. Sudah, tanyakan. Kalau yakin kau ada Tuhanmu, Tuhanmu sekarang ini sedang apa, hei Nu'man? Itu pertanyaan. Oh, Tuhanku baru saja nurunkan kau yang bebal tu, naikkan aku yang cerdas tu. Pergi dah hari tadi. Rupanya kalau orang lagak bisa dibalas lagak Jun. Tapi karena Allah ya, kata Nabi, barang siapa tawaduk kepada orang yang tawaduk, sedekah Jun. Jangan pula tamunya datang tawaduk, kau melagak juga Jun. Oh, enggak dapat pahala. Tawaduk. Barang siapa takabur pada orang takabur, sedekah. Itu pula. Yang ngaji banget ya, menempatkan masing-masing pada tempatnya ya. Karena dalam agama ini Bapak Ibu anak-anak subuh sekalian, ada 3 ilmu ya. Ada ilmu syariat, pakaian tubuh badan jasmani. Ada ilmu akidah keimanan ya. Pakaian itu rohani, khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk itu sudah ditentukan Tuhan, hidup mati sudah ditentukan Tuhan, kaya miskin sudah ditentukan Tuhan, sehat sakit sudah ditentukan Tuhan. Jadi apa kerja apa Pak? Kalau semua sudah ditentukan Tuhan, bersyukur kalau perlu, sabar kalau perlu, ridho kalau perlu, qanaah kalau perlu. Apa itu qanaah? Apa? Memadakan apa yang diberi Tuhan. Siapa ingin kaya padakan yang sedikit itu, kayalah dia itu. Bukan kaya itu harta banyak Jul. Siapa yang bisa memadakan sedikit, kayalah itu. Orang dulu itu Jul. Ya. Itu maka orang dulu tenang dibikin Tuhan. Alamnya pun alhamdulillah segar alamnya. Ya. Masih banyak dia tu lebah pindah. Akhir-akhir ini mungkin ada 10 tahun lebih ya, kita di kampung kita ini nggak pernah jumpa lebah pindah. Itu lebah pindah Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Itu jalan Tuhan itu.
lebah jangan pindah ya dari satu tempat ke satu tempat kecuali perintahku. Ada dalam Quran Suratul Nahl namanya. Jangan kau bikin rumah kecuali di kaki-kaki gunung, di pohon-pohon kayu. Itu namanya lebah liar itu. Sama ada lebah liar atau lebah jinak, itu pindahnya karena perintah Tuhan dulu. Patuhnya orang pun. Bikin rumah pun tak sembarangan dia. Pindah dari satu tempat ke satu tempat pun perintah Tuhan. Kalau tidak diperintahkan Tuhan, bakar-bakarlah. Enggak akan pindah dia. Tapi tidak pun disuruh sir. Kalau memang sudah waktunya pindah dia. Yang anehnya Jul, summa kuli min kulli samaron. Jangan kamu makan minum ya kecuali sari buah. Patuh sampai sekarang Jul. Dijemur pun kue bangkit di atas bubuk apa tuh, nggak ada lebah datang. Ya. Kasih manisan pun tak mau. Sari buah tuh. Hingga akhirnya kata Tuhan dalam Quran, la yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas. Keluar daripada perut lebahmu air yang beraneka warnanya. Orang yang diisap sari buah itu ada yang warna merah lah. Ya. Apanya? Madunya. Ada warna kuning. Warna kuning dia tu buah. Ada yang berwarna pula hijau, kehijauan. Suci hukumnya. Padahal dari perutnya. Dan bisa digunakan obat untuk manusia. Bapak ibu yang dia tu darah tinggi, minumlah. Segar bu, air buah. Boleh taruh air hangat ini. Saya kadang-kadang dapat kiriman fadlan. Dah pindah rumah fadlan ke seberangnya. Fadlan Qari itu ya. Siapa? Ustaz itu Ridwan pun kadang bawakan dari jauh pula. Dari Yaman sana, madu Yaman. Rasa buah dia itu. Itulah binatang yang patuh nurut kepada Tuhan. Isi perutnya halal, suci, bahkan bisa digunakan obat. Itulah lebah masuk dalam Quran ceritanya. Suratul Nahl namanya ya. Dan ta'rif sifat dia itu maknawiah akan datangnya. Begini kita dulu. Kita ini penutupan kapan Yul? Penutupan pengajian gitu, Jumat depan? Enggak, malam ini Pak. Oh malam ini? Oh. Jumat ini sih kayu. Nah inilah pelupa saya kan. Malam ini penutupannya? Makan-makan enggak? Penutupan. Saya bilang dah hari ya. Panjang umur Bapak Ibu anak-anakku sekalian ya. Karena ini malam penutupan. Nanti panjang umur, sehat walafiat. Habis hari raya kita mulai kembali.
Di antara kita dengan kita, Bapak Ibu anak-anakku sekalian, inilah seminggu sekali kumpul-kumpul begini. Kita umat biasa ya, nggak akan bisa luput daripada bercakap lebih, berbuat lebih. Semuanya itu kalau dari kami ada rasanya yang menyakitkan hati, jadi jalan dosa, kesalahan kepada kami. Kami minta maaf sekeluarga ya. Bapak Ibu anak-anakku sekalian pun begitu pula, kalau memang ada jalan salah dosa, maaf dari kami. Nanti nggak jumpa hari raya pun tak mengapa. Ya, sama-sama minta kepada Allah. Jauhkan kiranya oleh Allah Ta'ala dengan kemurahannya semata-mata kita minta dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Selamat sejahtera menjalani tugas hidup sampai kembali ke hadrat Allah, pulang ke rahmatnya hendaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Kasih ini John. Entahlah, belum Bapak buat. Kertas ya. Bulan Ramadan yang bakal kita jumpai, kiranya Allah Ta'ala tetap ya memberikan petunjuk, taufik supaya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar yang janjikan bukan main indahnya. Diamnya ditulis tasbih orang puasa Jul, tidurnya ditulis ibadah Jul. Jangan berjalan orang puasa itu, bumi yang dipijaknya pula dia itu mintakan ampun Jul. Jangan pula dia cuma mendoa, pasti dikabulkan Tuhan. Banyakkan mendoa ya. Dipala-pala beramal beribadah, nggak tanggung, dilipat gandakan. Kemurahan Allah, kemegahan Rasulullah SAW bulan Ramadan, di mana kita nanti masih disampaikan usia umur sampai ke bulan Ramadan. Sangat kalilah kita harapkan Allah hendaknya memberikan kemampuan kita semuanya dan sekeluarganya untuk menjalankan hak-hak Ramadan, agar yang dijanjikannya itu sempurnakan Tuhan dengan semata-mata kemurahannya, anugerahnya.